advised you may be near a radio shadow. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas film fiksi aksi ilmiah berjudul Iron Sky. Pada tahun 2018, sebuah pesawat ruang angkasa Amerika bernama Liberty mendarat di permukaan bulan. Setelah mendarat, pesawat meluncurkan poster kampanye pemilihan Presiden Amerika. Kedatangan mereka ke bulan disponsori oleh Presiden untuk mempromosikan kampanye pemilihannya kembali. Pesawat ruang angkasa membawa dua astronot bernama Sanders dan James. Misi Sanders adalah untuk menemukan helium di permukaan bulan. Sanders terkejut ketika dia menemukan tambang helium raksasa. James menunggu Sanders di dekat pesawat. Sanders memanggilnya untuk datang, tetapi seseorang menembaknya. James yang terkejut mencoba lari dan orang-orang itu meledakkan pesawat mereka. James jatuh dan dikelilingi oleh orang-orang yang memakai lambang Nazi. Dia kemudian dibawa ke pangkalan Nazi. Di tempat lain di bulan, seorang guru Jerman bernama Renata mengajarkan sekelompok anak sekolah. Untuk diketahui, anak-anak lahir di bulan dan tidak pernah ke bumi. Renata mengajar anak-anak untuk berbicara dalam bahasa Inggris dan memberitahu mereka bahwa bahasa tersebut akan membantu ketika mereka kembali ke bumi. Ternyata, ketika Nazi dikalahkan di akhir Perang Dunia Kedua, beberapa dari mereka melarikan diri ke bulan agar tidak terbunuh. Para prajurit sejak itu telah menciptakan sebuah koloni dan telah tinggal di permukaan bulan selama beberapa generasi tanpa ada yang mengetahuinya. Tentara Nazi membawa James ke hadapan komandan Nazi, yaitu Klaus. Kemudian mereka menghadap pemimpin Nazi, yaitu Führer. Sementara itu di bumi, Presiden Amerika Serikat berbicara tentang kegagalan kampanye kepada manajer kampanyenya. Dia telah memilih James untuk misi keluar angkasa karena dia adalah orang Afrika Amerika, sehingga dia bisa mengumpulkan lebih banyak suara Afrika Amerika dalam pemilihan mendatang. Presiden menuntut manajernya untuk melakukan apapun yang dia bisa untuk menutupi berita mengenai kecelakaan di luar angkasa. Kembali ke bulan, Klaus menjemput Renata untuk datang dan berbicara dengan James dalam bahasa Inggris. James berhasil menyerang tentara Jerman dan membebaskan dirinya sendiri, tetapi terjebak di tempat lain karena dia tidak tahu jalan keluar. Dia terjatuh di atas Klaus dan melihat Renata yang terkejut di dekat airlock. James menarik tuas airlock, berpikir kalau itu adalah pintu keluar. Ketika terbuka, dia dan Renata tertarik keluar karena tekanan udara. Entah bagaimana mereka berhasil masuk ke dalam dan menutup airlock. Tiba-tiba Klaus muncul. Dia mengarahkan senjatanya, tetapi James menyebutkan bahwa dia mengenal Presiden Amerika. Jadi Klaus tidak jadi menembaknya. Klaus ingin mengambil informasi dari James, jadi dia mengirimnya ke laboratorium Dr. Richter. Klaus dan Dr. Richter tertarik dengan ponsel milik James dan bertanya apa itu. James menjawab itu adalah telepon, mirip dengan komputer. Dr. Richter tertawa, tidak mempercayainya. Rupanya Nazi masih tertinggal dalam kemajuan teknologi. Dr. Richter menunjukkan James sebuah mesin besar yang dia sebut komputer. Dr. Richter menyarankan mereka memotong otak James untuk memeriksa ukurannya, tetapi Klaus tidak setuju karena dia ingin mendapatkan informasi darinya. Kembali di markas besar PBB, perwakilan Amerika untuk PBB memberikan detail penjelasan tentang misi datang ke bulan yang gagal. Manajer kampanye Presiden Amerika Serikat frustasi karena kampanyenya gagal dan memarahi karyawannya karena memberikan ide-ide kampanye yang buruk. Di pangkalan bulan, Klaus mengunjungi Renata di kamarnya untuk melamarnya. Dia memberinya sertifikat konfirmasi bahwa DNA mereka cocok 97% dan mengungkapkan keinginannya untuk menghasilkan keturunan yang sempurna dengannya. Dia ingin menjadi yang paling kuat di pangkalan mereka dan memerintah bumi suatu hari nanti. Di tempat lain di pangkalan, kita bisa melihat proyek lunar Nazi, kapal perang Gotthardammerung yang telah dikembangkan selama 40 tahun. Ini adalah mimpi dari pemimpin Führer untuk menyelesaikan kapal perang. Mereka berencana menggunakan kapal perang untuk kembali ke bumi dan menaklukkannya. Dr. Richter akhirnya menyadari bahwa ponsel yang dibawa oleh James memiliki kekuatan komputasi 1000 kali lebih banyak daripada semua komputer mereka. Dr. Richter menghubungkan telepon ke kapal perang
dan menunjukkan kekuatannya kepada Führer. Semua orang terkejut dan terkesan ketika ponsel kecil menghidupkan kapal perang, tapi segera berhenti karena baterainya habis dan teleponnya mati. Klaus meminta izin kepada Führer untuk mengunjungi bumi dan mengambil lebih banyak ponsel seperti yang dimiliki James. Dia percaya bahwa suatu hari nanti bumi akan menyerang mereka dan mereka akan membutuhkan ponsel agar mereka dapat memenangkannya. Führer mengatakan bahwa tidak ada orang yang pergi ke bumi yang pernah kembali, tapi Klaus bersikeras bahwa dia akan kembali setelah mendapatkan ponsel. Dalam adegan berikutnya, kita melihat James sedang di dalam ruangan dengan speaker di dekatnya yang mengeluarkan suara mengenai propaganda Nazi. Renata menyelinap masuk dan memperkenalkan dirinya pada James. Dia bertanya kepadanya tentang warna kulitnya karena dia belum pernah bertemu orang berkulit gelap sebelumnya. Dia juga mengungkapkan bahwa Dr. Richter adalah ayahnya. Dia telah menyuntik wajah James dengan obat, jadi dia akan terlihat berkulit putih nantinya. Renata menyarankan James untuk berpura-pura menjadi Nazi atau dia akan dilenyapkan. Klaus bersiap-siap untuk berangkat ke bumi. Sebelum dia pergi, Dr. Richter memperlihatkan James yang berkulit putih karena obat-obatan dan dia sekarang berseragam Nazi. James, Klaus, Renata, dan penjaga berangkat ke bumi. Pesawat ruang angkasa mereka mendarat di peternakan seseorang di New York. Pemilik peternakan menembak mati salah satu penjaga, membuat yang lainnya melarikan diri dari tempat itu. Klaus mencuri kendaraan dan meminta James untuk membawanya ke Presiden Amerika. James mengajak mereka bertemu Vivian, manajer kampanye presiden. Klaus menculik Vivian dan melempar James keluar dari kendaraan karena dia tidak berguna lagi baginya. Klaus kemudian bertanya pada Vivian keberadaan presiden karena Klaus ingin menyerang bumi. Renata mengatakan bahwa yang dikatakan Klaus salah. Kemudian dia berkata bahwa tujuan mereka datang ke bumi untuk membawa perdamaian dan kemakmuran bagi dunia, seperti yang selalu dia ucapkan di depan murid-muridnya. Vivian terkesan dengan keterampilan pidato Renata dan menyusun rencana untuk menggunakannya dalam kampanye pemilihan presiden. Dia kemudian membawa keduanya untuk bertemu dengan presiden yang menyetujui rencana tersebut. Sejak saat itu, mereka bekerja untuk presiden. Mereka memulai kampanye propaganda gaya Nazi untuk membuat presiden terpilih kembali dan berhasil melakukan kampanyenya. Klaus dan Renata sangat menikmati diri mereka sendiri di bumi, sehingga mereka melupakan misi mereka. Sementara itu, James di jalanan memberitahu orang-orang tentang keberadaan Nazi di bulan. Suatu hari, Renata bertemu dengan James dan keduanya pergi ke teater untuk menonton Charlie Chaplin. Ketika dia keluar dari teater, dia menyadari bahwa Nazi sebenarnya adalah orang yang mengerikan. Sementara itu, Vivian mulai menyukai Klaus dan menganggapnya karismatik. Vivian mulai bermesraan dengan Klaus. Saat mereka bercumbu, Klaus memberitahunya rencananya untuk menyerang bumi setelah melenyapkan Führer yang ada di bulan. Saat Klaus mendongak, dia melihat Führer dan anak buahnya. Dia datang ke bumi untuk mencari tahu mengapa Klaus begitu lama untuk mengambil telepon. Führer mengetahui rencana Klaus dan menjadikan Vivian sandera. Saat itu, Renata menerobos dan mencela propaganda Nazi. Renata akhirnya menyadari Klaus salah selama ini. Führer memutuskan untuk membunuh mereka semua, tetapi Vivian berhasil merebut senjata tentara yang menyanderanya. Dia membunuh Führer dan semua anak buahnya. Klaus menyadari bahwa pikiran Renata telah berubah menjadi seperti penduduk bumi dan mengatakan bahwa dia telah mengkhianati Nazi. Klaus akan membunuhnya, tapi James datang membantunya dan keduanya berhasil melarikan diri. Klaus mencuri iPad Vivian dan mengumumkan dirinya sebagai Führer baru. Dia kemudian menaiki pesawat ruang angkasa kembali ke pangkalan di bulan, meninggalkan Vivian. Klaus meluncurkan invasi ke bumi menggunakan armada luar angkasa Zeppelin dan piring terbang. Mereka menghancurkan patung Liberty, kemudian kota New York. Renata menyaksikan Nazi menghancurkan Amerika. Dia kemudian menyusun rencana. Dia ingin kembali ke pangkalan di bulan dan menghancurkan kapal perang Gotterdammerung dan melawan Nazi. PBB berkumpul untuk membahas serangan tersebut. Presiden Amerika menunjukkan pesawat luar angkasa Amerika untuk melawan Nazi. Dia menunjuk Vivian sebagai komandan pesawat luar angkasa.
Tetapi mereka kalah dan pesawat dari negara lain datang untuk membantu. Di pesawat menuju pangkalan, Klaus memerintahkan kapal-kapal untuk bertempur sampai nafas terakhir. Dia telah membawa tablet Vivian untuk mengaktifkan kapal perang Gotthardammerung. Dengan bantuan pesawat dari negara lain, mereka berhasil memusnahkan pesawat ruang angkasa Nazi. Kemudian mereka menuju pangkalan di bulan. Klaus menaiki kapal perang Gotthardammerung bersiap-siap untuk melawan mereka. Sementara itu, Renata dan James berhasil menyelinap masuk ke kapal Gotthardammerung juga. Renata menuju jembatan untuk mencari Klaus, sementara James pergi menuju Dr. Richter. Pesawat ruang angkasa milik manusia bumi tiba di pangkalan bulan dan menyerang semua orang. Klaus mulai panik dan memerintahkan anak buahnya untuk menyalakan mesin helium. Kapal perang berhasil dihidupkan. Klaus memerintahkan untuk menembakkan meriam. Di tempat lain, Renata menghidupkan lagu Nazi, membuat para tentara Nazi memberi hormat dan tidak menyadari ketika Renata melewati mereka menuju Klaus. Renata berhasil menemukan Klaus dan membuatnya kesetrum. Mereka berkelahi dan berakhir terbunuhnya Klaus karena hak sepatu Renata. Sementara James berhasil memutuskan sambungan tablet Vivian dari kapal, membuat kapal itu jatuh. Untungnya, Renata dan James berhasil keluar dari kapal itu sebelum jatuh. Presiden Amerika mengucapkan selamat kepada Komandan Vivian atas kemenangan mereka. Vivian kemudian mengungkapkan bahwa dia melihat tank besar berisi helium di bulan. Semua perwakilan PBB dari berbagai negara mendengarnya. Mereka semua ingin memiliki tank-tank itu karena helium dapat memasok energi selama beberapa tahun. Anggota PBB saling berdebat dan berkelahi. Pesawat luar angkasa mereka saling menyerang dan kekacauan terjadi lagi. Di pangkalan bulan, Renata berjalan ke ruang kelas lamanya. Dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka dapat datang ke bumi dengan damai. James kemudian muncul dengan warna kulitnya yang sudah kembali seperti semula. Film berakhir ketika kita melihat bulan yang setengah hancur. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.